Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh berkumpul di saluran ini, di dalam Zoom meeting ibadah pagi Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama fokus, kita mau sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau menaikkan rasa syukur kita pada Allah kita yang maha tinggi, pada Allah kita yang suci dan kudus. Suci, suci, suci akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan Semua Baik. Untuk pada pagi hari ini, mengambil dari kitab Mazmur, pasal 92, ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan hakim yang adil,
Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertaruhan kerajaan surga mulia, sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, dan juga buat berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini, ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur, ya Tuhan, buat kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan di tengah-tengah masa pandemi ini, ya Bapa. Dan pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala dosa dan kesalahan kami, ya Bapa. Kiranya Tuhan dengan menyucikan, menguduskan kami, supaya kiranya kami boleh layak menghadap hadirat-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami, ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami sudah boleh berkumpul di Zoom meeting ini, ya Bapa, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berkenan turut campur tangan dalam ibadah kami ini, Tuhan yang berkenan menyertai jalannya ibadah kami ini dari awal, tengah, hingga akhir. Dan Tuhan juga berkenan mengurapi setiap jaringan internet yang kami pakai dalam kami mengikuti ibadah ini, ya Bapa, supaya kiranya boleh berjalan dengan lancar dan boleh menunjang jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang berkenan hadir tengah-tengah kami untuk berkenan menjamah setiap hati dan pikiran kami, supaya kiranya hati dan pikiran kami boleh senantiasa tertuju kepada-Mu, ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami boleh siap menerima berkat yang daripada-Mu melalui setiap puji-pujian, doa, dan firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa kami yang jauh sempurna ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengingat hari ini, hari Minggu ini adalah minggu pertama, kita seperti biasa akan membacakan, kita akan mengucapkan perjanjian gereja baptis. Jadi bagi jemaat yang mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini, yang sudah tergabung dan masih tergabung dalam keanggotaan Gereja Baptis Indonesia, kita akan membaca, kita akan mengucapkan bersama-sama perjanjian gereja baptis. Oke, kita akan meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Perjanjian gereja baptis. Kami yakin dan percaya bahwa setelah kami beroleh pimpinan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan hikmat dan penuh sukacita, kami masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebab itu kami berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian, dan penghiburan. Mempertinggi kerohaniannya, memelihara kebaktian dan upacara-upacaranya, tata tertib dan azas-azasnya. Dengan ikhlas dan tetap memberikan persepuluhan dan persembahan guna penyelenggaraan dan biaya gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. Kami berjanji untuk memelihara rasa kasih di dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian,
memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan kepada jalan keselamatan. Adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku. Menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat bius, dan perjudian, dengan semangat berdaya upaya untuk kepentingan dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. Kami berjanji bahwa dalam perkawinan kami dengan sabar akan menurut dan patuh kepada ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Kami berjanji pula bahwa di dalam persekutuan Kristus ini, kami akan membuang adat-adat kebiasaan kepercayaan agama yang lama dan penyembahan berhala atau azimat-azimat berhala yang tak diperkenankan Tuhan. Selanjutnya, kami berjanji akan saling memperhatikan dengan kasih persaudaraan, saling mengingat di dalam doa, saling membantu di dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan. Tidak mudah tersinggung, siap sedia untuk berdamai, senantiasa ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat kami. Tambahan pula kami berjanji bahwa bila mana kami pindah dari tempat ini, dengan secepat mungkin kami akan menggabungkan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen yang seasas, supaya kami dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan kembali menaikkan pujian untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita naikkan pujian. Pujilah Yesus yang mulia, semua baik. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan rajamu. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan rajamu. Bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya. Anugerah Allah, pujilah, nobatkan rajamu.
selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andri Kartika Nugroho. Namun sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Bapakku Rindu. Bapakku menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenal Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenal Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Shalom, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-26, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia, di mana Tuhan telah menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Saat ini Tuhan, kami ucapkan syukur di mana Tuhan telah memberkati kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan menyertai, mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus,
Sebagai rasa syukur kami saat ini bersama-sama dengan keluarga kami datang ke hadirat-Mu untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami terlebih lagi rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 26. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 26, saya akan menolong untuk membacakannya. Silahkan Bapak Ibu membuka Alkitabnya masing-masing di rumah dan menyimaknya. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26 berbunyi demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah memintanya kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Hal itu roh, dan barang siapa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saat pertama kali saya melayani di sebuah desa di Cerewek, di mana saat saya melayani di sana dengan fasilitas transportasi sepeda. Ketika saya melihat medannya di daerah sana, saya bergumul, Tuhan, jika Tuhan menghendaki, saya ingin mempunyai sepeda motor. Jika diperkenan, kalau boleh saya bisa memiliki Vespa, Tuhan. Ini doa saya. Rupanya setelah 1 tahun kemudian di gereja di mana bapak saya melayani, inventaris gerejanya yang dulu Vespa diganti dengan sepeda motor yang baru. Dan rupanya Vespa ini dijual. Salah satu diakon di gereja tersebut menyampaikan, ya lebih baik biar dibeli oleh Andri karena dia membutuhkan sarana transportasi. Nah, ini menjadi berkat luar biasa bagi saya. Akhirnya sama bapak dibeli dan diberikan kepada saya. Setelah Vespa itu saya bawa di tempat pelayanan saya di Cerewek, dan di situ saya melihat bahwa ada kumpulan anak-anak muda yang pecinta Vespa. Inilah kesempatan bagi saya menggunakan transportasi yang saya miliki Vespa, saya bisa masuk dalam komunitas Vespa tersebut. Sehingga hal ini membuat kami bisa bergaul akrab dengan anak-anak muda yang meskipun mereka ya seperti anak-anak yang lainnya, ya merokok, ya minum dan lain sebagainya, tetapi mereka bisa menerima saya, bisa menerima apa adanya dan tidak ada sekatan kalau saya ini seorang pendeta dan tidak bisa bergaul dengan mereka. Tetapi dengan saya memiliki Vespa, saya bisa mendekati mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam sebuah pelayanan dimanapun kita berada, itu membutuhkan sebuah strategi dalam pendekatan kepada orang-orang. Pada hari ini kita akan belajar dari cara Tuhan Yesus melakukan pendekatan di dalam mengabarkan Injil. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul strategi penginjilan Tuhan Yesus. Bagaimana strategi penginjilan yang Tuhan terapkan ketika Dia ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang? Mari kita akan belajar bersama-sama apa saja strategi yang sudah Tuhan lakukan dalam pengabaran Injil ini. Yang pertama, di sini Tuhan membicarakan tentang kebutuhan manusia. Strategi yang pertama, di sini Tuhan membicarakan tentang kebutuhan manusia. Mari kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 15 di sini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah
Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, rupanya strategi yang Tuhan lakukan untuk mengabarkan Injil tentang siapa juru selamat itu, ya, dia melihat situasi kondisi kebutuhan saat itu, di mana saat dia sendiri setelah melakukan perjalanan yang jauh merasakan haus, ya, dikatakan di Alkitab bahwa itu pas jam 12 siang. Ya, orang berjalan pas jam 12 siang pasti kalau tidak membawa bekal minum akan merasakan haus. Tuhan duduk di pinggir sumur Yakub. Dan pada siang itu ada seorang wanita dari Samaria yang datang untuk menimba air. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, disinilah Tuhan melihat peluang, Tuhan melihat strategi yang bagus untuk menceritakan Injil, di mana dia sendiri sebagai manusia saat itu merasakan haus, dan dia juga melihat kebutuhan manusia yang di mana mereka harus mencari air untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Nah, dari sini Tuhan mengajak ngobrol, ya, karena wanita ini tahu bahwa yang duduk di sumur itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak pernah ngobrol sama orang Samaria. Begitu juga orang Samaria. Ya, orang Yahudi kalau ketemu orang Samaria dia akan berusaha menghindar. Tapi disinilah Tuhan memutus tembok, sekat tembok yang membatasi antara orang Yahudi dan Samaria. Melalui obrolannya ini Tuhan mengatakan, berilah aku minum. Sebuah kebutuhan manusia akan minum. Tuhan mulai mengajak ngobrol kepada perempuan ini, berilah aku minum. Sehingga dari permintaan Tuhan ini, Maria atau perempuan Samaria ini mulai ngobrol, ya. Mulai dia menyampaikan, loh, masa kamu orang Yahudi minta air kepadaku? Karena sudah dari adat istiadat turun-temurun orang Yahudi tidak pernah ngobrol, tidak pernah bergaul dengan orang Samaria. Lalu dari situlah Tuhan memulai ngobrolnya, pembicaraannya, di mana Tuhan mengatakan, jikalau engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu, berilah aku minum, maka engkau akan mendapatkan air kehidupan. Nah, dari inilah Tuhan menyampaikan kebenaran Injil akan kebutuhan, kehausan rohani manusia, bahwa manusia memerlukan keselamatan yang memberikan kehidupan terus-menerus yang kekal. Dan rupanya dari obrolan ini mulailah perempuan ini tertarik. Loh, dari mana Tuhan bisa mendapatkan air? Engkau tidak mempunyai timba, bahwa bahkan sumur ini sangat dalam. Kemudian wanita ini juga mengatakan, lah, apakah engkau lebih besar dari bapa leluhurku Yakub yang sudah membuat sumur ini, yang dimana dia dan keluarganya dan keturunannya dan ternaknya sudah bertahun-tahun
ambil dari minum dari sumur ini. Apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Ya, disinilah Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang meminum air dari dirinya, yang diberikan oleh dirinya, tidak akan haus lagi. Bahkan yang diminum itu akan memancarkan sumber air yang terus-menerus memancar, yang sampai pada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, rupanya Tuhan tidak patah semangat ketika wanita ini mencoba untuk mematahkan atau coba untuk membentengi dirinya atau membandingkan dirinya dengan bapa leluhurnya Yakub. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah air hidup yang dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga wanita ini mulai tertarik dari pembicaraan ini. Dia tertarik dengan pembicaraan Tuhan Yesus ini, air hidup yang dibutuhkan manusia selama ini. Wah, kalau dia membayangkan seandainya aku bisa mendapatkan air itu, wah pasti aku tidak akan perlu ngambil jauh-jauh dari rumah ke sumur ini. Ya. Karena yang dikatakan Tuhan, air itu akan menyumber, akan memancarkan sumber terus-menerus sampai pada kehidupan yang kekal yang dicari-cari oleh semua orang. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, strategi perlu dilihat. Tuhan melihat peluang di dalam penginjilan, mengabarkan Injil, yaitu air. Bahwa orang memerlukan air, supaya air ini dapat memberikan kehidupan. Dari air, dari kebutuhan sehari-hari ini, Tuhan mengabarkan Injil. Siapa dirinya? Dia adalah air hidup yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Di tempat kami melayani dulu di Cerewek, di pastori yang lama sebelum kami pindah, setiap mulai jam 1 malam sampai jam 3 pagi, di depan pastori itu selalu rame. Ya. Selalu rame suara para ibu-ibu yang sedang bersendagurau, ngobrol sambil antri ambil air di sumur pastori. Jadi sumur pastori itu menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang di daerah Cerewek situ. Ya, jatah saya itu setelah pagi itu untuk ngambil air, dan mereka ambilnya jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Para ibu-ibu, para wanita, mereka mengambil air setiap hari. Dan saat pastori pindah di belakang gereja, dipindah karena rumahnya di sana dari kayu. Nah, rupanya air itu, sumur itu menjadi kering. Sumur itu menjadi kering, yang dulunya setiap harinya dipakai untuk antri orang mengambil, sekarang menjadi kering, tidak bersumber lagi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sumber air di dunia ini bisa suatu waktu surut, bisa sewaktu-waktu tidak ada mengeluarkan sumber lagi, tetapi sumber air kehidupan yang daripada Tuhan Allah itu akan memancar terus, yang diperlukan oleh setiap manusia. Dan hal ini kita perlu peka akan strategi bagaimana kita harus mengabarkan Injil, melihat kebutuhan-kebutuhan manusia, sehingga dari situlah kita bisa mengabarkan Injil. Yang kedua, bagaimana strategi selanjutnya yang Tuhan lakukan dalam mengabarkan Injil? Yang kedua yaitu Tuhan menyadarkan pada manusia bahwa dia adalah orang berdosa. Tuhan menyadarkan pada manusia bahwa dia adalah orang berdosa. Mari kita baca ayat 16 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan,
nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, rupanya setelah wanita ini mulai tertarik tentang air kehidupan, air yang dapat memberikan kehidupan kekal, air yang dapat memberikan memancarkan sumber air di dalam dirinya sehingga dia tidak akan merasakan haus. Nah, dia sudah mulai tertarik hal itu. Tapi rupanya Tuhan akan menyampaikan hal itu setelah orang ini mengakui kesalahannya, mengakui siapa dirinya. Di sini Tuhan ingin wanita ini sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dengan apa? Dengan Tuhan mengatakan, pergilah, panggillah suamimu ajaklah kemari. Nah, perempuan ini mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Benar yang kau katakan itu. Nah, orang yang tinggal bersama-sama dengan engkau saat ini adalah bukan suamimu dan engkau sudah mempunyai 5 suami. Wah, rupanya wanita ini wanita yang melakukan pernikahan poliandri gitu ya. Dia mempunyai 5 suami dan saat ini yang hidup bersama-sama dengan dia malah bukan suaminya. Ada dosa yang harus diungkapkan, harus diakui oleh wanita ini. Tuhan ingin sebelum menerima air kehidupan, Tuhan ingin wanita ini mengakui akan dosa-dosanya terlebih dahulu. Dan rupanya luar biasa ketika wanita ini mengetahui bahwa Tuhan tahu akan hidupnya, masa lalunya, dan hidupnya sekarang, dia sadar bahwa dirinya orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, menyadarkan orang akan dirinya sebagai orang berdosa itu sangat penting dalam pengabaran Injil. Sangat penting. Sebelum orang itu mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terlebih dahulu dia harus disadarkan bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Kalau orang ini tidak disadarkan bahwa dirinya adalah orang berdosa, maka dia tidak akan bisa melihat penghargaan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Tetapi kalau mereka atau pribadi orang yang kita injili ini sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa yang tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena dosa-dosanya, tetapi karena kasih karunia Allah dia bisa diselamatkan, itu maka orang itu akan betul-betul menerima dengan sungguh-sungguh dan akan menghargai akan pengorbanan Tuhan di kayu salib dan akan menjadi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya setengah-setengah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Saat kita memberitakan Injil, kita juga harus menyampaikan kepada orang itu bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Strategi yang ketiga yang Tuhan sampaikan kepada atau Tuhan lakukan dalam pengabaran Injil ialah Tuhan mengajarkan cara menyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sini Tuhan mengajarkan cara menyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca ayat 20 sampai dengan 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, setelah Tuhan mengajarkan tentang dirinya kepada perempuan ini, siapakah dirinya, dia adalah orang yang berdosa,
harus mengakui dirinya. Dan di sini Tuhan juga mengajarkan bagaimana menyembah Allah yang benar. Karena saat itu perempuan ini mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa menyembah yang benar itu di Yerusalem. Ya. Kemudian disinilah Tuhan mengajarkan penyembahan yang benar bagaimana. Dan Tuhan mengajarkan bahwa suatu saat semua manusia, baik kamu, orang Samaria maupun orang Yahudi, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, akan menyembah Allah yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Di dalam menyembah Allah itu tidak tertutup, tidak dibatasi oleh tempat, waktu, ruang dan tempat. Tidak, kalau menyembah yang paling sempurna itu di Yerusalem, atau menyembah yang paling baik itu di gunung ini. Tidak. Pada saatnya nanti kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyadarkan kepada perempuan ini bahwa apa yang selama ini mereka lakukan, yang mereka anggap itu benar, apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka anggap bahwa dengan menyembah di Yerusalem itu sangat benar, mungkin berpatokan atau berkiblat ke Yerusalem itulah ada menyembah yang benar. Tetapi di sini Tuhan memberikan yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah yang tidak dibatasi oleh ruangan, oleh waktu, karena roh sungguh-sungguh, karena Allah itu roh, kita harus menyembah di dalam roh. Tidak hanya datang ke tempat ibadah, tetapi pikiran kita atau roh kita ada di mana-mana. Ini berarti bukan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kita kalau enggak di gereja A, enggak marem, itu enggak sungguh-sungguh menyembah. Tapi ada yang mengatakan, yang bagus di gereja B, di sana penyembahannya luar biasa. Sehingga kedua orang ini saling berselisih, saya apik gerejaku. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dan saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dengan adanya pandemi ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan katakan. Saatnya nanti semua orang yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di mana saat ini kita dibatasi, kita tidak bisa melakukan ibadah di gedung gereja. Kita harus beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita melalui ibadah live streaming. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh akan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan roh kita, meskipun kita tidak harus datang ke gedung gereja, tetapi apakah meskipun kita di rumah bersama anak istri kita, kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan pikiran kita dengan baik, kita mempersiapkan seperti saat kita akan pergi ke gedung gereja, kita akan mandi dulu, kita pakai pakaian yang baik untuk beribadah, atau hanya pokoknya bangun tidur, cuci muka, pakai kaos, sambil nonton. Apakah kita akan melakukan seperti itu, atau kita benar-benar sungguh rindu bersekutu meskipun dimanapun kita berada? Saya mengajak jemaat untuk bisa mengucap syukur dengan kondisi seperti ini, meskipun saat ini semuanya terbilang terbatas. Bekerja pun terbatas waktunya, penghasilannya pun pasti juga berkurang. Tetapi saya mengajak bahwa inilah Tuhan ingin kita bersyukur setiap saat. Kita lihat tetangga orang kiri kanan kita yang mereka kehabisan oksigen,
mereka memerlukan oksigen, dan saat ini kita meskipun hanya makan dengan nasi dan kecap saja, tetapi kondisi kita yang sehat, tidak perlu oksigen, itu luar biasa. Dan saat ini jemaat yang mungkin hari Minggu mereka harus masuk di kantor, dengan adanya ibadah live streaming mereka bisa mengikutinya dengan baik dimanapun. Yang penting hati kita, pikiran kita, roh kita rindu untuk bersekutu, menyembah kepada Tuhan dengan sungguhan hati. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kemudian strategi yang keempat yang disampaikan Tuhan dalam mengabarkan Injil ialah Yesus memperkenalkan bahwa dirinya adalah Mesias. Ya, Yesus memperkenalkan bahwa dirinya adalah Mesias, ayat 25 sampai dengan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi, inilah yang dilakukan Tuhan. Strategi yang keempat ini, strategi yang terakhir yang Tuhan beritakan. Intinya yang Tuhan sampaikan, yaitu siapa dirinya. Dirinya adalah Mesias. Nah, ketika perempuan ini mengatakan, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang," ya, ketika dia datang lagi, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada umat manusia. Dan Tuhan mengatakan, "Akulah dia. Akulah sang Mesias itu. Akulah orang yang diurapi itu, yang berkata-kata dengan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil itu memang harus kita memperkenalkan siapa Tuhan kita, siapa juru selamat kita, siapa yang bisa menebus dosa manusia, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh semua orang, yang dicari-cari oleh semua orang. Inilah strategi terakhir ya, yang harus disampaikan, yaitu Yesus adalah Sang Mesias atau Yesus adalah Juru Selamat manusia, agar orang ini mengenal siapa Juru Selamatnya. Orang ini mengenal siapa yang bisa menebus dosa-dosanya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih atas pertolongan-Mu. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, yang dimana kami boleh melihat bagaimana Tuhan melakukan strateginya dalam pemberitaan Injil dengan melihat setiap kebutuhan manusia. Tuhan mulai masuk dalam pemberitaan Injil dan dia boleh menyadarkan manusia tersebut akan dosa-dosanya, dan bahkan Tuhan juga mengajarkan bagaimana menyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Begitu juga Tuhan memperkenalkan siapa engkau adalah Sang Mesias itu sendiri. Biarlah firman-Mu ini akan semakin menguatkan iman kami di masa pandemi ini dan membuat kami tetap tidak lupa untuk senantiasa terus memberitakan Injil meskipun saat ini kami sedang mengalami masa pandemi. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui rekening gereja. Biarlah Tuhan akan terus memberkati persembahan perpuluhan ini dapat kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Baptis Gubeng ini. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan. Tuhan akan terus menolong memberkati kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pimpinan-pemimpinan bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada mereka, kesehatan yang luar biasa kepada pimpinan-pemimpinan kami dan keluarganya. Kami juga menyerahkan saat ini usaha pemerintah dalam memutus rantai penularan pandemi COVID-19 ini, baik melalui protokol kesehatan yang telah diterapkan, begitu juga melalui PPKM yang saat ini masih berlangsung. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk vaksin yang masih terus dilaksanakan hingga melalui target pemerintah, rakyat Indonesia boleh
tervaksin dengan baik, sehingga melalui kegiatan ini, melalui langkah-langkah ini bisa memutus rantai penularan COVID-19. Kami juga menyerahkan bencana-bencana yang terjadi di daerah-daerah, biarlah Tuhan akan menolong, memberikan nikmat, marifat kepada pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam menolong, di dalam menanggulangi musibah ini ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan keamanan negeri kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan akan terus memberkati aparat keamanan yang ada untuk boleh menjaga stabilitas keamanan negeri kami. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, menyerahkan para pengurus baik di pusat maupun daerah. Kami menyerahkan kesehatan mereka, pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Begitu juga untuk persiapan musyawarah besar yang nanti akan dilakukan secara daring tanggal 12 Agustus 2021 ini. Tuhan akan memberkati panitia, memberkati setiap lembaga-lembaga, begitu juga para utusan dari setiap gereja-gereja. Tuhan akan memberkati supaya mereka semuanya boleh mengikuti mubes secara daring ini dengan baik, berkati jaringan internet yang digunakan setiap panitia maupun setiap peserta ya Bapak. Kami menyerahkan juga untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia ini, biarlah setiap lembaga-lembaga ini boleh dapat terus bergerak menjadi berkat, melakukan tugas pelayanannya supaya dapat menjadi berkat bagi seluruh umat baptis di Indonesia ini. Begitu juga Bapak, menyerahkan para hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang sakit karena terpapar maupun tidak. Tuhan akan terus menolong, memberkati, memberikan semangat kepada setiap hamba-hamba Tuhan ini dalam berjuang untuk sembuh dan boleh kembali melayani bersama-sama di gereja yang telah Tuhan percayakan. Begitu juga saat ini menyerahkan gereja-gereja yang mengalami kekosongan gembala sidang. Tuhan akan terus memberkati, menolong setiap gereja-gereja ini ya Bapak, dalam pergumulannya, dan Tuhan akan mengirimkan hamba Tuhan yang siap untuk melayani bersama-sama di ladang-Mu ini. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng ini, yang dimana Tuhan sudah izinkan gereja ini berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng. Tuhan akan menolong, memberkati gereja ini. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini, baik yang saat ini dilakukan secara online. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati jemaat-Mu yang boleh mengikuti dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami menyerahkan jemaat yang lansia yang saat ini mereka sedang di rumah masing-masing, dan Tuhan kami menyerahkan kesehatannya. Tuhan akan menolong, memberkati, dan imannya boleh tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih menjalani pendidikan secara daring. Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka, semangat belajar. Tuhan berikan kecerdasan kepada anak-anak kami. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan akan menolong, memberkati mereka ya Bapa, berikan kekuatan, semangat. Tuhan akan memberikan kecukupan gizi yang dibutuhkannya. Berdoa untuk perekonomian jemaat yang dimana di masa pandemi ini mereka mengalami penurunan dalam pemasukan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapak, cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa menyerahkan untuk jemaat kami yang ada di Gempol. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu di sana dalam kesehatannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan mencukupkan, memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha-usaha, pekerjaan, dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasih, terimalah berkat yang daripada Tuhan dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu di masa pandemi ini dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
memuji kebesaran Maha Besar, oh Tuhanku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.